Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alderindo Juanda. Saya dari kelas 11 F1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tentunya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia bukanlah tanpa penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Di antaranya, ada semangat 3G, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran, dan runtuhnya kota Konstantinopel. Penyebab yang pertama adalah semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang pertama, Gold. Pada saat itu, berkembang suatu paham, yaitu paham merkantilisme, di mana paham ini adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Merkantilisme ini berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Paham ini tentunya mendorong bangsa-bangsa di Eropa untuk bersaing mendapatkan sebanyak-banyaknya kekayaan, mulai dari emas, perak, dan lainnya. Pelayanan bangsa Eropa didasari motif ekonomi, yaitu kegiatan perdagangan global dalam mencari komoditas yang laku di pasar Eropa, tetapi tidak dihasilkan oleh negara itu sendiri. Komoditas tersebut adalah rempah-rempah. Semangat Gold juga didasari keinginan pedagang Eropa untuk dapat memperoleh komoditas penting, yaitu rempah-rempah dari pusatnya. Bagi mereka, keuntungan besar akan diperoleh jika dapat menemukan sumbernya langsung daripada melalui para pedagang perantara. Yang kedua, Glory. Penyebab kedatangan bangsa Eropa yang kedua adalah karena keinginan dan persaingan antar negara-negara di Eropa untuk memperluas wilayah dan memperkuat kekuasaannya melalui wilayah-wilayah yang kaya seperti Indonesia. Yang ketiga, Gospel. Penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang ketiga adalah keinginan dari bangsa Eropa untuk menyebarkan ajaran-ajaran agamanya ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Adapun bangsa yang memang melakukan pelayaran samudra didasari oleh semangat menyebarkan agama adalah Portugal dan Spanyol, di mana Portugal dan Spanyol adalah negara yang masyarakatnya beragama Kristen Katolik. Berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran. Pada abad 15, bangsa Portugis di bawah Henry sang navigator mengembangkan kapal penjelajah samudra yang dikenal dengan karavel. Karavel ini merupakan jenis kapal yang mampu bergerak cepat dan menjelajah jauh hingga menyeberangi Samudra Atlantik. Namun, kapal ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki daya angkut yang relatif kecil. Kapal karavel menjadi andalan bangsa Portugis untuk menjelajahi dunia pada masa abad penjelajahan bangsa Eropa. Selain perkembangan kapal, bangsa Portugis juga mencapai kemajuan yang pesat dalam bidang navigasi. Mereka adalah bangsa Eropa pertama yang menggunakan rasi bintang salib selatan untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa. Bangsa Portugis juga dapat melukiskan peta-peta Asia dan bahkan peta dunia yang sebelumnya belum pernah mereka jelajahi. Kemajuan tersebut didapat karena Henry sang navigator mendirikan sekolah kartografi. Hasilnya, berbagai peta digunakan para pelaut Portugis untuk menjelajahi lautan yang luas. Penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang berikutnya adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, di mana pada saat itu Konstantinopel merupakan pusat perdagangan berbagai komoditas dunia di wilayah Eropa Timur. Konstantinopel menjadi pusat dari penjualan rempah-rempah dan komoditas Asia dan Eropa lainnya. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II atau biasa kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa Turki mengeluarkan aturan yang mempersulit perdagangan di Konstantinopel. Akibat sulitnya akses rempah-rempah, memaksa bangsa Barat mencari jalan ke pusat penghasil rempah-rempah. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel berhubungan dengan datangnya Eropa ke Indonesia. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.